warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu sore 23 Jumadil Ula 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di masjid ini, Masjid Nurul Iman, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam sebuah kajian membahas tema jangan percaya dukun. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin jamaah Masjid Nurul Iman yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema kita jangan percaya kepada dukun. Tema ini penting dilihat dari sisi, karena jika keliru di dalam perkara ini bisa merusak akidah, bisa merusak kepercayaan hati, qalbu kita sebagai seorang muslim. Dan kepercayaan qalbu, akidah itu adalah sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslim dibandingkan seluruh apa yang dia miliki di dunia. Mungkin harta kita bisa hilang, harta kita bisa ludes, keluarga yang kita cintai bisa meninggal, tapi jangan sampai yang paling berharga yang kita miliki hilang ludes, yaitu akidah kita. Karena kalau akidah rusak,
di dunia sengsara, di akhirat apalagi. Di dunia tidak akan diterima amal ibadahnya. Di akhirat diancam dengan siksa neraka selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faja'alnahu haba'an manthura." Dan kami hadapkan amalan mereka di akhirat, maka kami jadikan amalan-amalan tersebut seperti bagaikan debu yang berterbangan. Surat Al-Furqan ayat 23. Ini penyebab amalan-amalan dijadikan sebagai debu yang berterbangan, tidak ada pahalanya, tidak bernilai di sisi Allah karena akidahnya rusak. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa btughiya bihi wajhu." Allah tidak menerima dari amalan kecuali yang ikhlas dan dicari wajah Allah dengannya. Ini menunjukkan bahwa amalan akan diterima apabila berakidah yang benar. Dan pemahaman balik dari hadis tadi, amalan tidak diterima apabila akidahnya rusak. Ada seorang di zaman dahulu, zaman jahiliyah sebelum Islam, ada namanya Ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an ahli di dalam memberi makan kepada orang, berakhlak baik, dermawan. Lalu ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imu at'am, fahal yanfa'uhu dzalik?" Wahai Rasulullah, itu ada orang bernama Ibnu Jud'an. Dia di masa jahiliyah sering menyambung hubungan rahim, akhlaknya baik, sering memberi makan kepada orang miskin, orang-orang yang kelaparan. Apakah bermanfaat untuknya di akhirat? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La, tidak. Li'annahu lam yaqul yawman qattu rabbighfirli khati'ati yawmiddin. Karena dia tidak pernah berdoa kepada Allah, karena tidak beriman kepada Allah. Tidak pernah berdoa kepada Allah sama sekali, "Wahai Rabbku, ampuni dosa-dosaku pada hari kiamat." Menunjukkan bahwa perkara akidah sangat penting. Maka tema ini penting, karena kalau seandainya permasalahan perdukunan ini tidak dipahami dengan baik dan benar, maka akan menyimpang akidahnya. Penyimpangan akidah mendatangkan kerugian di dunia dan di akhirat. Di akhirat bagaimana? Tidak diampuni oleh Allah dosanya. Dalam surah An-Nisa ayat 116, surah An-Nisa ayat 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikkannya, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Sekarang kalau sudah kita pahami bahwa permasalahan perdukunan jika salah bisa menyimpang dalam perkara akidah dan berpengaruh dalam perkara akidah, rugi dunia akhirat, maka kita ingin dudukan dulu. Temanya jangan percaya dukun. Dukun siapa yang dimaksud ini? Sehingga tidak salah. Karena kan di negara ini ada perkumpulan perdukunan. Dan mungkin saya tidak paham juga, mungkin secara undang-undang dilindungi karena sebuah perkumpulan yang resmi. Saya juga tidak paham. Tetapi agar tidak salah paham, saya ingin mendudukan dulu. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, dukun itu adalah orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi, mantra, guna-guna, dan sebagainya. Kalau dilihat pengertian seperti ini nggak masalah, tidak masalah. Tetapi di sana ada dukun digabung dengan kata, di antaranya dukun bayi. Kalau kita buka dukun bayi yang pekerjaannya membantu proses kelahiran bayi dan ahli dalam merawat, mengobati dan memijat bayi, kira-kira masalah nggak ini? Nggak masalah, ya, tidak masalah. Kemudian ada dukun beranak, dukun yang pekerjaannya menolong perempuan melahirkan, bermasalah tidak ini? Tidak juga. Kemudian ada dukun calak, dikatakan di sini bengkong, tidak ada keterangan apa-apa. Dukun jampi, dukun yang menggunakan tumbuhan dan berbagai ramuan alami untuk menyembuhkan penyakit, bermasalah enggak ini? Tidak ada. Tidak ada penyimpangan akidah di dalamnya. Kemudian dukun japa, dukun yang mengandalkan mantra sebagai sarana pengobatan. Ini juga jika mantranya berasal dari Al-Quran atau doa-doa yang sahih dari hadis Rasulullah SAW, masalah tidak? Tidak. Maka di dalam bahasa agama disebut ruqyah, peruqyah, dukun japa. Ada istilah dukun klinik. Nah, ini yang bermasalah. Dukun yang membuat dan memberi guna-guna atau kekuatan gaib lainnya. Kekuatan gaib yang dimaksud di sini adalah meminta bantuan kepada jin. Nanti saya akan ceritakan bahwa seseorang yang bisa memberikan guna-guna atau kekuatan gaib tidak akan mungkin bisa memberikan kecuali ketika dia minta kepada Allah, satu, atau minta kepada jin, iblis, syaitan, dan seterusnya. Berarti yang bermasalah di sini dukun klinik, karena memberi kekuatan gaib seperti kekebalan, seperti pemberian jimat-jimat agar terhindar dari penyakit, mara bahaya dan bala. Maka ini bisa dipastikan dia minta bantuan kepada jin. Contoh yang lain lagi, dukun santet. Perhatikan, dukun yang memiliki kemampuan menggunakan kekuatan sihir terhadap manusia. Nah, ini masalah. Ini ada kata sihir. Sihir itu bedanya dengan perdukunan dari sisi
Kalau perdukunan mengobati, kalau sihir memberi pengaruh kepada orang yang ingin disihir, baik itu secara lahiriah atau maknawiyah. Nah, bedakan sekarang, paham bedanya? Mana sihir, mana dukun. Baik, kalau kita lihat di masyarakat sekarang, ada orang yang sudah didiagnosa oleh dokter tidak dapat penyakitnya. Ternyata dia besar perutnya, padahal dia laki-laki, dalamnya ada paku. Ini apa? Kena dukun atau kena sihir? Kena sihir. Sihir adalah ruqa, jampi-jampi, wa uqad, ikatan-ikatan, wa talasim, dan rajah-rajah yang diperuntukkan kepada orang yang ingin disihir untuk mendapatkan keburukan, baik secara lahiriah ataupun secara maknawiyah. Secara lahiriah seperti yang saya contohkan tadi, perutnya membesar tanpa ada sebab, kepalanya benjol tanpa ada sebab. Secara maknawiyah seperti tumbuh rasa cinta, rasa benci, asalnya cinta. Tumbuh rasa ingin berpisah, asalnya ingin bersatu. Tumbuh rasa ingin bersama, bercerai, padahal asalnya menjadi suami istri. Itu sihir. Jadi sihir lebih condong kepada memberikan pengaruh buruk. Sedangkan dukun lebih condong kepada apa, Pak? Mengobati. Nah, di sini dukun santet adalah dukun yang memiliki kemampuan menggunakan kekuatan sihir terhadap manusia. Dan sihir di dalam Al-Quran jelas kekufuran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Nabi Sulaiman tidak melakukan kekafiran, tetapi para syaitanlah yang melakukan kekafiran. Mereka mengajari manusia sihir. Surah Al-Baqarah ayat 102. Jelas kekufurannya. Maka ini yang bermasalah. Ini yang kita maksudkan. Jangan percaya dukun, termasuk di dalamnya dukun santet. Kemudian ada istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dukun siwer. Dukun yang mempunyai kekhususan mencegah terjadinya kesialan yang diakibatkan oleh peristiwa alami seperti hujan dan sebagainya. Ini mungkin masuk di dalamnya adalah pawang hujan. Masuk di dalamnya adalah mencegah kesialan. Dan ini kesyirikan. Mengapa? Karena tidak ada yang maha mengatur, maha pencipta, maha berkuasa di atas muka bumi ini kecuali siapa? Allah. Ayat yang kita minimal 17 kali baca sehari semalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Kenapa Allah kita puji? Karena Rabb itu yang maha memelihara. Al-Alamin, alam semesta. Tidak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menahan hujan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil ard wa ma yakhruj minha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki ilmu ghaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi surat Luqman ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham. Sesungguhnya Allah di sisinya
ilmu pengetahuan hari kiamat. Dan Allah yang menurunkan hujan. Tidak ada keyakinan dalam Islam tentang penghalang kesialan, penghalang datang hujan. Karena misalnya kalau ada acara kemudian datangkan pawang kemudian biar menghalau, tidak ada dalam keyakinan Islam berdasarkan ayat ini. Surat Luqman ayat 34. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, Allahu khaliqu kulli syai. Allah Maha pencipta segala sesuatu. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 62. Begitu ya. Berarti istilah dukun siwer ini termasuk kesyirikan. Inilah yang kita maksud. Jangan percaya kepada dukun. Taib. Kemudian ada istilah lain lagi, dukun susuk. Dukun yang mempunyai keahlian khusus mengobati penyakit dengan menusukkan jarum emas pada bagian bawah kulit. Apa ada penyimpangan akidah di dalamnya? Hah? Ada. Kenapa? Mungkin kalau cuma dimasukkan saja tidak jadi mengapa. Ya, sekedar dimasukkan. Tetapi ketika dimasukkan dan meyakini bahwa ini menahan bala, ini menahan mara bahaya, maka ini termasuk daripada jimat. Ini termasuk daripada jimat. Mungkin maju sini. Nanti ada yang masuk lagi. Ya. Maka ini bermasalah juga dukun susuk. Dan biasanya memasukkan susuk dengan minta bantuan kepada jin. Si dukun bisa memasukkan susuk minta bantuan kepada jin. Kalau hanya proses dari lahiriah secara medis mungkin agak susah. Minta bantuan kepada jin. Ini juga bermasalah. Kenapa masalahnya? Menjadikan susuknya sebagai jimat. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang menggantung jimat, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Susuknya dijadikan kesyirikan. Saya pernah waktu masih di Arab Saudi bekerja sebagai penerjemah dan pendakwah di sebuah instansi Islamic Cultural Center Damang. Tugas saya adalah mendakwahi orang-orang dari negara Indonesia yang bekerja di Arab Saudi. Salah satu tugas saya adalah mengunjungi penampungan-penampungan para tenaga kerja wanita yang mereka bermasalah dengan majikannya, kemudian ditampung di sebuah tempat sebelum mereka dipulangkan ke Indonesia. Waktu itu saya ceramah tentang akidah, tauhid. Di tengah-tengah ceramah ada seorang ibu atau, "Cukup Ustaz, cukup. Sebentar Bu, saya ceramahnya belum selesai. Mohon Ibu tunggu dulu kalau seandainya ingin bertanya." "Enggak Ustaz, saya ingin bertanya sekarang." "Mengapa Ustaz dari tadi ceramah pipi saya panas, perut saya panas?" Saya langsung terka ibu tersebut. "Ibu pakai susu?" "Iya Ustaz. Di sini 2, 4 ya, kemudian di sini 2, 4. Ini bukti nyata yang bergantung kepada selain Allah tidak akan bisa tentram hidupnya. Ya, nah ini bukti nyata bahwasanya dukun susuk bisa memakaikan jimat tersebut, susuk tersebut dijadikan jimat untuk menahan mara bahaya. Dan ini terlarang dalam agama Islam. Ini bermasalah. Ini yang kita maksud di dalam jangan percaya dukun. Kemudian dukun tenung. Pengertiannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dukun yang memiliki atau mampu menggunakan kekuatan gaib terhadap manusia. Ini juga bermasalah karena pasti meminta bantuan kepada jin. Ya, dukun tenung. Seperti misalkan
memberikan pengaruh buruk kepada sebuah keluarga, melempar. Saya pernah, ini hampir sama ya, dukun tenung dengan dukun santet hampir sama. Waktu itu saya masih mahasiswa di kota Madinah. Ada kawan saya berasal dari Suriname. Dan Suriname adalah negara yang bahasa nasionalnya adalah bahasa Jawa. Kemudian ada kawan saya, orangnya ini ganteng, tinggi, banyak perempuan yang suka kepadanya. Tetapi akhirnya dia memilih hanya satu perempuan yang dia jadikan istri. Perempuan-perempuan tadi patah hati. Sebagiannya ada yang main dukun. Disihirlah. Dia di Madinah nih orang. Disihir dari Suriname. Kenapa kita tahu? Karena ketika diruqyah, ya, teman ini diruqyah, dia kemudian mengumpat-ngumpat dengan bahasa Jawa. Wah, ini dari sana ini. Ya. Dan kasihan sekali kita lihat. Pernah suatu ketika datang ke Masjid Nabawi, kemudian setelah itu mendengar azan kabur. Kan syaitan begitu. Jika mendengar azan, kabur dia sambil kentut dengan kentut yang besar sehingga tidak mendengar azan. Walahu durat, dan dia memiliki kentut yang besar sehingga tidak terdengar azan olehnya. Ini bukan berarti yang kentut besar syaitan. Ya. Kemudian setelah itu pernah kita ruqyah, ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, inilah dukun santet atau dukun tenung yang memberikan pengaruh buruk kepada orang yang ingin dipengaruhi buruk, baik secara lahiriah, jasmaninya terlihat oleh mata kasat kita, atau secara ma'nawiyah. Secara lahiriah kita lihat sendiri, kadang badannya itu setengah badan biru. Saya lihat sendiri, Pak. Ya. Dan pernah suatu malam Jumat, karena kita libur hari Jumat, Kamis malam Jumat kalau di Arab Saudi dulu adalah malam Ahad kalau di kita, malam panjang. Kita ruqyah. Saya megang kepala, tangan, ada yang tangan. Awalnya dia biasa saja, sadar gitu. Tetapi kemudian setelah kita baca Al-Fatihah, kemudian baca Al-Baqarah sampai kepada ayat kursi, mulai dia membuat hal-hal yang aneh-aneh, seperti melakukan ketawa sendiri. Saya sudah mulai senggol-senggol teman saya, itu bukan dia lagi sih. Akhirnya dia minta izin ke kamar mandi, karena kamar mandi pusat jin. Makanya kita kalau seandainya masuk ke dalam kamar mandi, kita mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari al-khubth wal khaba'ith, setan laki-laki, setan perempuan. Ketika keluar dari kamar mandi segar kembali. Ketika mau mendekati surat Al-Baqarah, 2 ayat yang terakhir, 2 ayat yang sangat dahsyat tersebut, maka dia sudah tidak sanggup lagi. Mulai dia teriak-teriak, saya megang kepala, tangan 2 tangan dipegang oleh teman yang lain, 2 kaki dipegang. Sampai dia jinnya kalah. Kemudian dia lemas, muntah-muntah, lalu kita suruh sholat 2 rakaat, lalu selesai proses. Tapi jangan lupa, jangan dikira bahwasanya itu masih sudah keluar semua. Tidak, masih ada. Masih ada yang kuat bertahan. Ya. Maka akhirnya itu, dan meruqyah itu capek. Meruqyah itu lama. Ya. Kadang sampai jam 2 pagi, sedangkan jam 4 kita harus bangun. Dan itu yang terjadi. Meruqyah sampai jam 2 pagi, habis itu tidur. Dan selama tidur itu diganggu. Kita diganggu. Kemudian jam 4 harus bangun salat subuh, tidak boleh terlambat, kalau tidak kita yang dimasukinya. Akhirnya salat subuh, zikir pagi, pulang ke kamar. Dia bangun. Nah, ini perhatikan.
Orang yang kena sihir salah satu tandanya yang paling utama adalah tidak sholat, membuat manusia tidak sholat. Makanya tukang sihir atau dukun, apabila dia sudah menjadi tukang sihir dan dukun asli, bukan palsu, asli ya, pakai shot, asli. Bukan palsu, asli. Dia itu berhubungan dengan jin. Dia punya peliharaan jin. Salah satu cara dia berhubungan dengan jin adalah meletakkan sesaji untuk iblis dan syaitan. Salah satu yang diletakkan adalah menyembelih ayam. Kenapa ayam disembelih? Karena ayam melihat malaikat saat waktu subuh. Makanya ayam berkokok untuk membangunkan orang sholat subuh. Maka itulah penyebabnya kenapa ayam yang disembelih, agar menghilangkan yang membangunkan sholat subuh, sehingga tidak ada sholat subuh, sholat yang paling mulia. Nah, orang ini, saya waktu itu, ini kejadian sama saya sendiri, sholat subuh, zikir pagi, selesai, pulang saya ke kamarnya. Dia bangun, cuma kelap-kelip matanya. Matanya kelap-kelip. Sudah, sepertinya orang ini perlu diruqyah lagi. Saya ruqyah. Saya baca Al-Fatihah saya. Al-Fatihah terus puluhan kali ada baca. Capek saya. Lapar juga, kesal juga, enggak mempan-mempan ini. Saya tempeleng orangnya. Dan ini enggak boleh sebenarnya. Yang kesal saya tepak orangnya. Pak. Marah dia, bangun, baru bangun. Nah, ayo, saya bilang mumpung dia kecil, ayo lawan saya. Akhirnya kawan-kawan yang lain bilang, sudah Din, itu bukan dia. Sudah, saya duduk saja baca ayat kursi sampai dia lemas sendiri, ya, sampai dia lemas sendiri, selesai. Nah, yang ingin saya maksudkan di sini adalah itulah yang dimaksud dengan dukun santet atau dukun tenung, memberikan pengaruh buruk kepada orang. Tidak mau sholat, tidak mau dengar azan dan seterusnya. Kemudian ada istilah terakhir, dukun tiban, orang yang dalam waktu terbatas mempunyai kemampuan mengobati suatu penyakit karena adanya kekuatan gaib akibat kerasukan roh. Ini jelas-jelas minta bantuan kepada jin, dan ini merusak akidah. Nah, dari istilah-istilah tadi yang bermasalah adalah apabila ada kata-kata mempunyai kekuatan gaib, memberikan pengaruh buruk, itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya jangan percaya kepada dukun yang minta bantuan kepada jin. Adapun dukun bayi, dukun beranak, ya, dukun jampi, calak, japa, ini tidak mengapa. Nah, ini perlu diletakkan dulu permasalahan ini. Baik. Apa yang ingin kita bahas sebenarnya dalam masalah ini? Yang ingin kita bahas adalah apa bahaya orang yang percaya kepada dukun dan juga tukang sihir. Ingat tadi, masih ingat gak? Apa bedanya tukang sihir dengan dukun? Kalau sihir memberikan pengaruh buruk, kalau dukun mengobati. Nah, termasuk daripada dua hal ini, tukang sihir dan dukun adalah yang berkaitan dengan tukang ramal. Masuk ke dalam istilah ini, tukang ramal. Dan di dalam agama Islam termasuk perbuatan yang merusak akidah adalah percaya kepada tukang ramal. Karena tidak ada yang mengetahui akan hal gaib, baik yang akan datang ataupun yang telah lalu. Apa yang dimaksud telah lalu? Seperti barang-barang hilang.
kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Alimul ghaibi wasyahadah." Yang artinya Allah yang Maha mengetahui akan hal gaib. Disebutkan oleh Allah dalam banyak ayat. Di antaranya adalah surat Al-Jin ayat 26. Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang Maha mengetahui akan hal gaib. Maka Allah tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang hal gaib tersebut. Berarti kalau ada yang mengaku meramal baik keadaan yang akan datang atau sesuatu yang telah terjadi, maka ini bertentangan dengan ayat surat Al-Jin ayat 26. Kemudian juga bertentangan dengan ayat surat An-Naml ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun di langit, di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Jangankan manusia biasa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak mengetahui akan hal gaib kecuali yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya surat Al-A'raf ayat 188 yang menunjukkan akan hal itu. Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah." Aku tidak berkuasa memberikan manfaat bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini bantahan kepada para dukun tadi. Jangankan manusia biasa, Nabi Muhammad SAW tidak bisa menolak kemudaratan atau mendatangkan kemanfaatan untuk dirinya kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Wa ma massani as-su, dan tidak akan aku ditimpa kemudaratan kalau Rasulullah SAW mengetahui hal gaib. Tetapi beliau perang Uhud, luka, menunjukkan beliau tidak mengetahui hal gaib. Kalau Rasulullah SAW saja tidak mengetahui akan hal gaib, apalagi manusia yang derajatnya di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, "Man ata kahinan aw 'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi kahin, yaitu orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang, atau arraf, orang yang mengaku mengetahui hal-hal yang telah terjadi seperti barang-barang hilang, siapa yang mencuri, orang hilang, di mana disembunyikan, ini namanya arraf kalau dia menjawab. Lalu ia percaya dengan apa yang diucapkan oleh si kahin, si arraf ini, maka sungguh ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu mengkafiri surat An-Naml ayat 65. Nah, ini termasuk jangan percaya kepada dukun, tukang ramal ini. Dan ironinya di negeri kita, tukang ramal ini jadi tamu kehormatan, dibayar, diundang di televisi nasional. Meramal pakai pasir, meramal pakai garis-garis tangan, meramal pakai angka, meramal pakai macam-macam. Padahal itu adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita ingin bahas, jangan percaya dukun. Apa yang sebenarnya ingin kita bahas? Yang ingin kita bahas adalah bahaya dari percaya kepada dukun, tukang sihir, tukang ramal. Yang pertama, bahayanya orang yang percaya kepada dukun. Ingat ya, dukun yang saya maksud dukun tadi yang bermasalah terhadap akidahnya. Sedangkan yang kita maksud dengan tukang sihir adalah yang memberikan pengaruh buruk kepada orang lain, baik secara jasmani ataupun secara rohani dengan bantuan jin. Dan yang dimaksud dengan tukang ramal yang sudah saya jelaskan tadi. Maka jangan percaya kepada 3 jenis manusia ini. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 77, "Wala yuflihus sahirun." Orang-orang yang melakukan praktek sihir tidak akan pernah beruntung. Makanya jangan percaya kepada para dukun, tukang sihir, dan tukang ramal. Tidak akan pernah beruntung kehidupannya di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, percaya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna? Wahai Rasulullah, apa 7 dosa tersebut? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, asyirku billah was-sihr, mensyirikkan Allah dan melakukan perbuatan sihir. Ingat, apa pengertian sihir tadi? Memberikan pengaruh buruk kepada orang yang disihir dengan bantuan jin. Ya, ini salah satu dosa yang membinasakan. Apa yang dimaksud membinasakan? Membinasakan pelakunya, memasukkannya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu. Maka jangan percaya kepada dukun, tukang sihir, dan tukang ramal. Kemudian juga percaya kepada dukun, tukang sihir, dan tukang ramal menyebabkan kekufuran, keluar dari agama Islam. Sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 102, Allah berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahad hatta yaqula innama nahnu fitnah, fala takfur." Ada 2 malaikat yang diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi, namanya Harut dan Marut, sebagai ujian oleh Allah untuk manusia. Maka manusia, 2 malaikat ini mengatakan, tidaklah 2 malaikat ini mengajari kepada manusia sampai mereka berdua berkata, sesungguhnya kami ini berdua adalah ujian yang diutus oleh Allah oleh kalian kepada kalian. Janganlah kalian belajar sihir dari kami. Janganlah kalian melakukan kekufuran. Sihir dengan pendapat kebanyakan para ulama adalah kekufuran. Ya, ini poin yang ketiga. Jangan percaya kepada dukun, tukang sihir atau tukang ramal karena menyebabkan kepada kekufuran. Kemudian yang keempat, perbuatan perdukunan yang terlarang tadi kita katakan, dan perbuatan sihir, peramalan adalah termasuk daripada perbuatan syaitan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nusrah. Nusrah itu adalah mengobati penyakit dengan sihir. Itu yang sering terjadi sekarang di masyarakat. Contoh, memindahkan penyakit dari manusia ke kambing. Pernah lihat gak? Pernah tahu beritanya? Mindahkan penyakit dari manusia ke kambing. Saya melihat langsung dengan mata kepala saya. Kambing yang tidak ada dosa
langsung dipindahkan, langsung jerat-jerit kambingnya, kesakitan. Kemudian juga memindahkan penyakit dari manusia ke telur. Entah itu dusta atau kalau seandainya benar, maka berarti itu adalah bantuan jin. Telurnya akhirnya menjadi hitam, menjadi merah semua, dan seterusnya. Ini nusrah. Rasul SAW bersabda, hiya min amali syaitan. Mengobati sihir dengan sihir termasuk daripada perbuatan syaitan. Saya pernah waktu itu baru pulang liburan musim panas dari belajar di Arab Saudi. Waktu itu masih menjadi mahasiswa di Arab Saudi. Kemudian singgah di Jakarta, dan saya bawa Zam-Zam waktu itu karena pulang liburan 3 bulan musim panas. Ketika sampai di rumah teman, kemudian ada yang ingin diruqyah. Katanya ini orang setelah tabrakan dia pergi ke orang pintar, sehingga setelah itu memang lukanya tidak sakit lagi, cuma dia mendapatkan pengaruh yang sangat buruk, lebih buruk daripada rasa sakitnya. Apa itu? Setiap kali berwudu kemudian menghadap kiblat, ini perempuan ceritanya. Setiap kali berwudu kemudian menghadap kiblat, ingin sholat lupa Al-Fatihah. Tapi kalau sudah duduk biasa, suruh baca lancar. Kejadiannya tadi ya saya hadapi langsung. Lalu setelah itu sudah ruqyah sajalah. Lalu Zam-Zam yang saya bawa tadi saya tuangkan, saya bacakan Al-Fatihah beberapa kali, kemudian saya suruh minum. Minum pakai bismillah, saya bilang. Langsung muntah. Langsung saya bacakan Al-Fatihah surah Al-Baqarah. Tetapi saya bukan tukang ruqyah ya. Karena kalau kerjaannya meruqyah, kita nggak kajian nanti. Orang akan ngantri nanti gitu. Ya, biarkan yang ahli-ahli ruqyah silahkan bekerja. Kemudian setelah itu saya baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah. Sampai kepada ayat kursi, mulai dia muntah-muntah. Muntah-muntah. Dan karena dia perempuan, ini anggap saya di sini, ini pintu kamar dan dia di dalam. Tidak boleh berdua-duaan. Ya. Dan ini nasihat saya untuk para peruqyah. Enggak boleh menyentuh. Meskipun pakai sarung tangan, sarung tangannya keren kadang-kadang, hitam lagi. Jangan sentuh. Rasulullah SAW bersabda, "Inilah usafihun nisa." Aku tidak berjabat tangan dengan perempuan. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yada mar'atan qat illa mar'ah yamlikuha." Tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh tangan seorang perempuan pun kecuali perempuan yang menjadi miliknya, istrinya dan budak-budaknya. Jadi jangan disentuh. Karena tujuan kita meruqyah hanya menyampaikan ayat-ayat kepada jin tersebut agar dia mendengar dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja tujuannya. Dan saya buktikan itu sampai. Tidak perlu menyentuh sama sekali. Saya cukup di depan pintu kamar, kemudian dia di samping pintu agar tidak terlihat. Karena syaitan itu licik. Ketika diruqyah, bisa saja dia membuat perempuan tersebut akhirnya membuka baju. Yang asalnya niatan saya ruqyah menjadi ruqyah. Ya, melihat jadinya. Bukan ruqyah lagi, bukan mendoakan lagi. Seperti ruqyatul hilal. Melihat hilal nantinya. Ya. Makanya saya tidak setuju kalau seandainya ada peruqyah kemudian bergampang-gampang meruqyah perempuan di hadapannya. Enggak. Ya. Kita tidak bisa menahan hawa nafsu. Sudah ruqyah saja dalam kaum, yang penting suara kita sampai. Dan buktinya bisa saya buktikan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah selesai, lemah dia, lalu kita suruh syahadah, kita suruh wudu, kita suruh sholat 2 rakaat. Bisa, alhamdulillah. Kemudian waktu itu dia bercerita bahwasanya tadi ada seperti keluar dari perut saya seperti makhluk
berkepala tikus. Itulah yang dimasukkan oleh orang pintar tadi sehingga tidak merasakan rasa sakit. Nah, ini namanya nusrah, mengobati penyakit sihir dengan sihir. Ini termasuk dari perbuatan syaitan. Maka tidak boleh percaya kepada dukun, tukang sihir dan tukang ramal. Kemudian juga para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, tidak boleh percaya kepada tukang sihir, tukang dukun, tukang ramal, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata 'arrafan fasalahu an syai' lam tuqbal lahu salatun 40 lailah." Siapa yang mendatangi arraf? Arraf adalah tukang ramal yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu. Arraf, barang-barang hilang, anak hilang, bojo hilang. Ya, siapa laki yang membawanya? Kalau si fulan ini menjawab ketika ditanya, berarti dia arraf. Siapa yang bertanya kepada arraf? Ya, bertanya saja, maka tidak diterima sholatnya 40 hari, 40 malam. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, yang dimaksud tidak diterima sholatnya ini adalah tidak ada pahalanya, meskipun gugur kewajibannya. Jadi kalau ada orang mengatakan 40 hari, 40 malam sholat saya tidak terima, ya sudah saya qadha. Nggak bisa diqadha, nggak diterima sholatnya, tidak ada pahalanya. Makanya jangan percaya kepada dukun, tukang sihir, tukang ramal. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ini bahayanya juga, hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yanalad darajatil ula man takahan aw istaqsam aw raja'a min safarihi tatayyuran." Tidak akan pernah mendapatkan derajat yang tinggi di surga siapa yang pernah main dukun, tukang ramal, atau tukang sihir, atau dia mengundi nasib, atau dia pulang kembali dari safarnya tidak jadi melakukan yang sudah diniatkan karena ada anggapan sial. Ini namanya tatayyur. 3 perkara ini menyebabkan seseorang tidak akan pernah dapat derajat yang tinggi di surga. Yang pertama, percaya kepada dukun, tukang sihir, atau tukang ramal. Yang kedua, mengundi nasib. Ya. Yang ketiga, pulang dari safarnya karena merasa ada yang sial. Tidak jadi mantenan karena merasa ada yang sial. Ini sama ini. Yang disebut apa istilahnya tadi? Tatayyur. Tatayyur itu dari burung, Pak, toir. Orang Arab jahiliyah dahulu kalau ingin mencari nasib baik, mereka melepaskan burung. Atau ada pohon, di atasnya ada burung, kemudian pohonnya digoyang, atau mereka melepaskan burung. Kalau pas dilepaskan burungnya ke kanan, maka mereka anggap ini namanya sanih, burung yang mendatangkan kebaikan. Maka yang sudah diniatkan dari mulai bepergian, dari mulai acara mantenan, resepsi pernikahan, buat rumah, buka toko, dan segala macam yang sudah diniatkan jadi karena burungnya pergi ke kanan. Kalau ke kiri disebut dengan barih dalam bahasa Arab dari para ulama. Ini berarti burung yang mendatangkan kesialan, maka tidak jadi yang sudah diniatkan. Itu namanya tatayyur. Merasa bernasib sial dengan sesuatu yang dilihat, yang didengar, atau yang dirasa. Baik. Kalau seandainya yang bingung adalah burungnya ke depan, maka diulang lagi dan seterusnya. Nah, itulah jahiliyah. Dan itu diserap oleh sebagian orang
dari yang menamakan dirinya kaum muslimin merasa bernasib sial dengan apa yang dilihat, warna, angka, kemudian hewan. Misalkan nih, saya dari Banjarmasin ingin ke Semarang, pas buka pintu rumah, di depan pintu rumah ada kucing, matanya picok, kakinya pincang. Wah, nggak jadi. Ya, ini namanya tatayyur, merasa bernasib sial. Atau kita melihat di atas rumah kita ada burung gagak hitam berputar-putar, wah pasti ada yang mati. Atau pas malam Jumat Kliwon ada burung hantu di atas rumah kita, oh pasti ada yang berbahaya. Ini tatayyur, ini kebiasaan kaum jahiliyah. Maka Rasulullah SAW mengatakan yang percaya seperti itu tidak akan pernah mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, "Thalathatun la yadkhulunal jannah." Ini juga jangan percaya kepada dukun, tukang sihir, tukang ramal. Kenapa? Rasul SAW bersabda, "Thalathatun la yadkhulunal jannah." 3 orang yang tidak masuk ke dalam surga. Mudminul khamr, kecanduan minuman memabukkan. Yang kedua, qati'ur rahim, memutuskan hubungan rahim. Saya pesan Pak, Bapak Ibu yang sedang marah-marahan dengan rahimnya, maaf-maafanlah. Meskipun Anda benar, minta maaflah agar tersambung kembali. Karena amalan memutuskan rahim itu tidak diterima, amalan-amalan penyebab tidak diterima amal-amal kita. Capek kita beribadah, nggak diterima. Kalau masih marah sama rahim kita, bapak, ibu, kakek, nenek, terus ke atas. Atau masih marah sama anak, cucu, cicit, atau sama saudara, kakak, adik, atau sama keponakan, atau sama paman, bibi. Itu semua rahim kita yang saya sebutkan. Itu semua rahim kita, hati-hati. Ya, yang ngaji sekarang sore ini, kalau ada marah-marahan dengan rahimnya, minta halallah. Tidak manfaat amal ibadah kita. Tidak akan naik. Yang memutuskan hubungan rahim tidak akan naik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, yang ketiga, musaddiqun bis-sihr, yaitu yang percaya kepada
kenapa engkau menangis? Kata tukang sihir, saya menangis bukan karena takut kepada kalian. Saya menangis, saya ini memelihara jin banyak ribuan. Kenapa saya mau ditangkap? Jin-jin saya tidak memberitahukan kepada saya. Ya. Kok enggak dikandani aku? Kemudian kata Syekh yang menangkap, mungkin sesajimu kurang kepada jinmu. Oh enggak. Saya punya perawan di rumah. Ingat Pak, perdukunan yang asli, tukang sihir yang asli sudah lewat masa seks bebas, sudah lewat. Perawan yang dia miliki itu bukan urusan untuk berhubungan badan. Tetapi maksudnya adalah saya punya perawan, apabila dia haid, saya ambil darah haidnya, saya tuliskan dengannya ayat kursi. Sebagai bentuk pengabdian saya kepada jin. Dan memang, nanti saya akan sebutkan setelah ini. Kenapa memang itu saya akan sebutkan setelah ini. Akhirnya, kata Syekh, kami tahu sebabnya. Karena ketika kami keluar dari rumah, semua dari kami mengucapkan Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang keluar rumah dengan membaca doa itu, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, faqad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Sungguh dia telah diberi petunjuk. Ini Allah memberi petunjuk kepada kami, bisa menangkap engkau. Dan dicukupkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata si tukang sihir tersebut, dengan itu saya kalah. Maka jangan lupa Pak, keluar dari rumah bacalah itu Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Sebab yang ketiga, mengapa ini sampai jam berapa? Bukan ada tanya jawab atau enggak? Saya ada kajian setelah maghrib. Sampai jam berapa? Jam 5. Oke. Ya, karena masih banyak pertanyaannya, materinya. Taib. Sebab yang ketiga, kenapa sihir, perdukunan, tukang ramal ini adalah termasuk kesyirikan, kekufuran? Karena, ini perhatikan, tidaklah manjur perdukunan, persihiran, peramalan kecuali mengerjakan hal-hal yang menghinakan syiar Islam. Yang pertama, contohnya ini, saat buang air besar atau air kecil, maka yang dijadikan pijakan kakinya adalah mushaf Al-Quran. Satu. Yang kedua, menulis ayat Al-Quran sebagaimana saya contohkan tadi dengan darah haid atau kotoran agar menghinakan Al-Quran. 2. 3. Menulis ayat Al-Quran di telapak kakinya agar bisa diinjak. 3. Yang keempat, menulis Al-Quran surah Al-Fatihah secara terbalik. Ini kan kalau terbalik, bismillahnya di bawah, walad-dhalinya di atas. Itu menghina bismillah namanya. 4. Yang kelima, sengaja mengerjakan sholat tanpa berwudu. Karena syarat sahnya sholat berwudu. Dia sengaja mengerjakan sholat agar menghinakan sholat, tanpa berwudu agar menghinakan sholat. Kemudian, nah ini yang sering terjadi, yang berita yang kita sering dengar, sengaja menggauli mahram perempuannya, ibu kandungnya, saudari kandungnya, keponakan kandungnya, untuk menghinakan syiar Islam. Karena syariat Islam mengharamkan dengan tegas dan termasuk dosa besar yang menggauli mahramnya. Ya.
Nah, ini penyebab, 3 penyebab mengapa perdukunan, persihiran, peramalan termasuk daripada apa? Kesyirikan, kekufuran. Terakhir, saya akan sebutkan tanda-tanda tukang dukun yang menyimpang, tukang sihir dan tukang ramal yang menyimpang. Yang pertama, bertanya nama dan nama ibu. Nama pasien dan nama ibu. Kenapa? Karena kalau seandainya misalkan, siapa namamu? Ahmad. Siapa nama ibumu? Fulanah. Maka seakan-akan dia adalah anak zina. Karena tidak punya bapak. Beda dengan nasabnya yang punya yang jelas. Dan saya berharap sekali, ya, selama masih ada kakek, buyut, tanya tuh nasabnya. Itu termasuk Islam, nanya nasab. Saya ini Ahmad Zainuddin bin Kasful Anwar bin Sukir bin Samloko. Kayak orang Jawa, Ustaz. Iya, ternyata kakek saya memang orang Jawa. Ya, minimal 4 tuh tahu keturunannya. Berarti memang nasabnya orang yang tidak lahir dari hasil zina. Tapi kalau namamu siapa? Nama ibumu siapa? Nah, ini seperti orang yang dari hasil zina. Dan perbuatan zina adalah tercela. Bukan anak zinanya tercela, perbuatan zinanya tercela. Ini cara yang pertama. Tanda tukang ramal, tukang dukun, tukang sihir. Yang kedua, minta sesuatu yang dipakai oleh si pasien atau orang yang ingin disihir. Coba bawakan kepada saya bajunya, coba bawakan kepada saya BH-nya, coba bawakan kepada saya celana dalamnya. Nah, itu pasti sudah. Itu tukang dukun, tukang sihir, tukang ramal. Yang ketiga, ini yang kita sebutkan tadi, minta hewan sifat tertentu untuk disembelih. Hewan sifat yang dengan sifat tertentu untuk disembelih. Yang keempat, menulis rajah-rajah. Yang namanya rajah itu begini, Pak. Saya contohkan ya. Saya saking sering bahas masalah ini, maka banyak beberapa hal yang ini contohnya. Ini rajah-rajah. Kemudian ini juga huruf-huruf, angka-angka, tanda-tanda yang tidak ada maknanya secara orang umum, tapi menurut mereka ada maknanya. Dan ini minta bantuan kepada jin. Coba saya baca di sini apa? Sa'altuka bismil mu'azzam qadruhu baj ahwat jal. Aku memohon kepada engkau dengan nama yang agung kedudukannya, wahai baj, wahai ahwat, wahai jal. Bukan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tertipu dengan tulisan Arab. Ya, ini yang ke berapa tadi? Yang keempat, yaitu tolasim, rajah-rajah. Dan raja-raja ini macam-macam. Bisa di kertas, bisa di kain, bisa di tempurung kelapa, bisa di cincin, raja-raja. Nah, hati-hati, saya pernah mendapati kasus, ada waktu itu ikhwah baru nikah. Kemudian dia merasakan, Ustaz, kami ini baru nikah, Ustaz. Semestinya kan kami merasakan hal yang sangat indah. Tapi ada yang aneh. Setiap kali kami masuk ke kamar kami yang utama, saya seperti benci sama istri. Istri pun demikian. Tapi kalau kami di dapur, di ruang tamu, kami biasa saja. Bahkan akhirnya kami memadu kasih ya di dapur ya di ruang tamu, enggak di ruang utama. Saya bilang cari, pasti ada sesuatu di ruang utama. Cari sama dia. Ternyata dia dapat kasur hadiah. Kasur pengantin hadiah. Dibuka di dalam kasur hadiah tersebut ada jimatnya. Ini yang membuat dia tidak tenang, membuat benci. Itu sihir namanya.
Itu tadi dukun santet, dukun tenung. Ya, hati-hati. Makanya hadiah-hadiah, apalagi yang aneh-aneh itu, keris, kemudian cincin, kemudian keris peninggalan apa gitu. Hati-hati. Ya, peninggalan apa? Majapahit. Saya pernah waktu itu ada ibu-ibu, habis kajian, ada ibu-ibu ngejar saya. Ustaz, tolong ruqyah anak saya. Mohon maaf Bu, saya tidak meruqyah. Doa ibu lebih utama dibandingkan doa saya. Karena namanya ruqyah itu kan doa. Ustaz, tolonglah Ustaz, dia kerasukan jin. Jinnya tahu nggak Ustaz? Singa Majapahit. Maksudnya mungkin gini-gini gitu ya. Saya waktu di Arab Saudi pernah meruqyah gitu. Dan saya sudah bilang kawan-kawan, jangan perkenalkan saya bahwa saya meruqyah. Tapi tersebar saja gitu. Meruqyah orang Tamil Sri Lanka. Ngomongnya kan ngomong pakai bahasa Tamil. Jadi ini subhanallah kejadian nyata. Si bapak ini bawa anaknya. Kata si bapak ini anak ada jin di dalamnya. Nanti kalau sudah jam 6 sore, lihat wajahnya berubah. Dia datang setengah 6. Pas jam 6 berubah wajahnya. Pucat pasi, pandangan kosong, gak bisa diomongin. Saya bilang ya sudahlah, habis maghrib aja kita ruqyah. Saya mau sholat dulu. Sholat maghrib berjamaah, pulang saya ke kantor, kita ruqyah di ruangan kantor. Pas di ruqyah, ngomong nyumpahin. Saya tanya kepada bapaknya, dia ngomong apa? Nyumpahin kamu. Kamu sapi. Gitu ya. Ya, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda tukang dukun, tukang sihir, tukang ramal adalah memberikan raja-raja. Yang kelima, memberikan sesuatu yang ditanam atau dikubur. Ditanam atau dikubur atau digantung. Digantung di bawah mobil, dipakai di gesper, ditanam di depan rumah, di belakang rumah, atau apapun. Ini pasti tukang ramal, tukang dukun, tukang sihir. Kemudian yang keenam, mengaku mengetahui keadaan si pasien. Nah, ini bisa terjadi baik dukun palsu atau dukun asli. Kalau dukun asli, dia diberitahu oleh jinnya, nanti akan datang hari ini si fulan berasal dari ini, namanya ini, permasalahannya ini. Maka baru datang orang tersebut, sudah disuruh masuk. Wahai fulan, masuk engkau. Kaget dia. Kok tahu nama saya? Kamu datang dari sana, dari daerah sana pakai apa tadi? Kaget lagi. Kok tahu daerah saya? Istrimu hilang sudah berapa hari? Kaget dia. Permasalahannya benar. Nah, ini bisa berlaku pada dukun asli pakai shop atau dukun palsu. Dukun palsu di zaman sekarang mudah, pakai WhatsApp aja. Jadi ada kolega si dukun, misalkan di kampung sini, Pak, Bapak bermasalah kan Pak sama istri, istrinya kabur kan? Ingin tahu Bapak, saya punya teman Pak, dia bisa menerawang. Atau bahasa halusnya ahli kasyaf. Kasyaf itu artinya pembuka hati gitu. Ya. Maka nanti temannya ini, yang maklarnya ini, beritahu kepada dukunnya, nanti akan datang hari ini jam sekian, masalahnya ini. Kalau zaman sekarang mudah gitu ya. Pakai WhatsApp aja. Karena banyak maklar dukunnya. Itu kalau seandainya tukang dukun palsu. Taib, yang ketujuh adalah yaitu memberikan atau membaca pada garis-garis tangan atau pada tanggal-tanggal lahir.
Ya, ini termasuk daripada tukang ramal, tukang dukun, tukang sihir. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat dan hati-hati. Sebagaimana sudah saya singgung dari awal, bisa merusak akidah dan tidak ada yang lebih berharga dibandingkan akidah. Makanya saya nasihatkan kalau ada orang tua, na'udzubillah, ya, na'udzubillah, mudah-mudahan seluruh anak kita dijaga kehormatannya. Tapi kalau seandainya ada anak dengan takdir Allah, anak perempuan hamil sebelum menikah, tetapi dia masih muslimah, sudahlah, bersabarlah dengan keadaan itu. Jangan dimarahi anaknya, tetapi dia disehati. Anak seperti itu perlu dirangkul, karena dia masih muslimah. Harga yang paling berharga, harta yang paling berharga yang dimiliki seorang wanita muslimah adalah akidahnya. Saya tidak membenarkan perbuatan zina hamil sebelum menikah, tetapi saya ingin membandingkan ada yang lebih berharga dibandingkan keperawanan. Apa itu? Akidahnya. Maka hati-hati, yang sudah saya sebutkan tadi adalah merusak akidah. Wallahu a'lam. Bagaimana cara untuk menghindar dari sihir dan pengaruh santet dan sejenisnya? Yang pertama adalah menjadi hamba Allah yang ikhlas. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya hambaku, engkau wahai syaitan tidak bisa mengganggunya.